Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Jalanan kota Helsinki yang lenggang seolah tak memberikan hambatan untuk Gaby pulang ke apartemen yang ia sewa. Ia segera turun dari mobilnya saat sampai di basement. Gaby tak mampir kemanapun, ia langsung pulang karena terapis Marvel sudah menyampaikan agar terus memantau pria itu dan jangan sampai ada hal yang membuat pria itu ingin kembali menyentuh barang laknat lagi. Gaby tak ingin Marvel berpikiran yang macam-macam jika ia tak kunjung pulang. Ia ingin Marvel tetap tenang pikirannya. Klek. Gaby membuka pintu dan langsung melihat Marvel yang tengah berkutat di dapur. "Kau sudah pulang?" Marvel menengok ke arah pintu saat mendengar suara dari sana. Gaby mengangguk. "Maaf, lama, ada urusan mendadak tadi," sesalnya. Ia tak menyampaikan jika bertemu dengan George. Ia meletakkan tasnya di sofa, lalu ia duduk di kursi meja makan, mengamati Marvel yang sangat mahir memasak. "Apa kau baru saja keluar? Kenapa berpakaian rapi?" tanyanya kemudian setelah mengamati penampilan Marvel. Marvel melihat pakaiannya. Ia baru sadar jika lupa tak mengganti dengan pakaian santai. "Tidak, aku sedang ingin berpakaian rapi," elaknya. "Urusan apa memangnya yang membuatmu lama?" Meskipun Marvel sudah tahu dan melihat sendiri, namun ia ingin mendengar langsung dari Gaby. Gaby mengambil buah apel di atas meja dan menggigitnya. Kunyahan di mulutnya membuat jawabannya tak jelas. "Telan dulu jika sedang makan, aku tak mendengar jelas," nasihat Marvel. Gaby menelan buah apel yang sudah halus setelah ia kunyah. "Bukan urusan penting, hanya orang yang selalu mengganggu saja hingga membuatku lama, mengganggu pikiranku." Gaby paham dengan apa yang tengah dirasakan oleh Marvel. Terapis Marvel sudah memberitahukan jika setelah pemutusan obat, Marvel akan menjadi mudah tak percaya diri. Gaby berangsur berdiri dan beranjak mendekati Marvel. Ia berdiri di samping Marvel dengan tangannya yang mengelus punggung pria yang masih terlihat kurus. "Jangan terlalu banyak berpikir, apapun yang kulalui, aku tak akan merubah keputusanku." Menengok ke kanan dan menatap lekat wajah Marvel yang tetap tampan meskipun bulu-bulu di wajahnya semakin lebat. Senyuman menenangkan ia ukir di wajah cantiknya. Marvel juga menatap Gaby, hatinya lumayan tenang saat melihat wajah yang meneduhkan itu. Wajah yang tadinya terlihat galak, kini sangat ramah di matanya. "Perhatikan pisaumu, nanti jarimu teriris," seloroh Gaby saat Marvel tak juga memalingkan pandangannya, namun tangan tetap memotong bawang bombay di atas alas pemotong. Bukannya mengalihkan pandangannya, Marvel justru mengulas senyum lebarnya. "Mau kuajari memasak?" tawarnya. "Boleh," balas Gaby. "Tunggu sebentar." Marvel meninggalkan Gaby. Ia mengambil sesuatu di samping kulkas. Gaby melihat aktivitas yang dilakukan oleh Marvel. Ia hanya berdiri saja dan menunggu. Marvel kembali mendekat ke arah Gaby, mengikis jarak di antara keduanya. Tangannya terulur memakaikan apron berwarna coklat itu. "Aku bisa sendiri." Gaby mencegah Marvel yang hendak melingkarkan tangan untuk mengikat tali apron. "Izinkan aku melakukannya untukmu," mohon Marvel. Gaby membiarkan pria di hadapannya itu mengikat tali apron. Ia menahan nafasnya saat tak ada jarak di antara dirinya dan juga Marvel. Mematung seperti batu, hanya itu yang bisa ia lakukan. Ia mencoba memegang dadanya, merasakan adrenalin jantungnya. Ternyata tak berdegup kencang seperti saat bersama George.
Selesai. Binar kebahagiaan hanya karena hal kecil terlukis di wajah Marvel. Pria itu banyak tersenyum sekarang. Tersenyum dengan Gabby tentunya. Terima kasih. Gabby membalas ulasan manis di bibirnya. Ia bisa kembali bernafas lagi sekarang. Jadi, apa yang harus aku lakukan? Tunggu sebentar. Lagi-lagi Gabby harus menunggu, tapi ia tak masalah selagi melihat orang lain bahagia karena dirinya, ia juga akan mencoba demikian. Berbaliklah, Marvel memutar posisi Gabby sehingga membelakanginya. Gabby hanya menurut, ia tak ingin membuat kecewa orang yang sudah berjuang mati-matian untuknya jika ia menolaknya. Marvel menyatukan surai yang tergerai itu, ia menguncirnya menjadi satu, agar tak rontok dan terjatuh di masakan kita. Dengan hati gembira, Marvel mengajari Gabby memotong bawang bombay dan juga mencincang daging. Tangan Gabby kaku sekali, terlihat jika tak pernah memegang pisau sama sekali. Lebih baik aku memegang MacBook daripada pisau ini. Kesal Gabby yang tak bisa melakukan sesuai instruksi Marvel. Hasil potongannya sangat tak beraturan, bahkan terlalu besar. Marvel terkekeh melihat wajah Gabby yang cemberut hingga tak terasa jika ia sudah mencondongkan wajahnya mendekat ke wajah Gabby. Cup! Kecupan di pipi yang refleks diberikan oleh Marvel pun membuat Gabby membelalakan matanya dan menengok secepat kilat ke arah Marvel. "Kau mau mati ya?" Gadis cantik itu menudingkan pisau yang ada di tangannya. Marvel mundur ke belakang untuk menghindari pisau tajam itu. Kedua tangannya naik ke atas seperti seorang tersangka yang sudah tertangkap basah. "Ampun, aku hanya gemas dengan wajahmu yang cemberut saat tak bisa memotong bawang bombay itu dengan rapi," celetuknya. Gabby menurunkan tangannya, meletakkan pisau yang ia genggam, menghembuskan nafasnya kasar saat melihat hasil potongannya. "Aku memang tak berbakat untuk memasak," gumamnya. "Tak apa, biar aku yang memasak untukmu." Marvel tak mempermasalahkannya. "Aku wanita, seharusnya aku yang memasak untukmu," elak Gabby. "Kita tinggal di Eropa, tak selalu wanita yang memasak, bahkan chef pun kebanyakan pria daripada wanita. Kau hanya cukup membalas cintaku saja, itu sudah cukup untukku," balas Marvel. Gabby terdiam sejenak. Cinta. Ia takut tak bisa menumbuhkan cinta untuk Marvel, namun ia tetap harus berusaha. Mungkin akan tumbuh seiring berjalannya waktu, mungkin akan tumbuh karena terbiasa juga. Tapi tetap saja aku ingin bisa memasak. "Baiklah, kita belajar dari yang termudah dulu. Sandwich, aku akan mengajarimu untuk membuatnya." Marvel menuju ke kulkas untuk mengambil selada, tomat, dan telur. Meletakkan semuanya di atas meja, lalu meraih roti yang ada di atas meja. Ia tak mengambil daging dan bawang bombay karena sudah ada di atas meja sejak tadi. "Aku akan memberikanmu contoh bagaimana membuat sandwich, kau amati. Dan setelah itu baru kau menirukannya," ujar Marvel. Gabby mengangguk. Ia mulai memperhatikan tanpa mengalihkan pandangan sedikit pun dari aktivitas Marvel. Mulai dari Marvel yang memasukkan roti ke pemanggang, menggoreng telur, memanggang daging, mencuci selada, membuat caramelized onion, bahkan memotong tomat pun tak lepas dari pandangannya. Marvel mulai menata sandwich itu, mulai dari roti, lalu ia olesi mayones dan saus, kemudian daging, telur, selada, tomat, diolesi lagi dengan mayones dan saus, kemudian ditutup dengan roti lagi. Sandwich ala Marvel yang tampan sudah jadi. Marvel mengangkat piring berisi makanan itu, menunjukkannya pada Gabby. Gabby sontak bertepuk tangan sebagai apresiasi atas hasil karya Marvel. "Kau mau mencicipinya?"
tawar Marvel menyodorkan sandwich. Mengangguk cepat, Gabby memberikan jawaban. Ia hendak mengambil makanan itu, namun sudah terlebih dahulu diambil oleh Marvel. "Buka mulutmu," perintah Marvel. Ia hendak menyuapi Gabby. Gabby nampak ragu. Ia merasa aneh jika makan disuapi oleh seorang pria karena ia belum pernah. "Apa kau tak mau aku suapi?" Marvel terlihat kecewa karena Gabby tak juga membuka mulutnya. Wanita itu meraih tangan Marvel yang hendak meletakkan kembali sandwich ke atas piring. Ia mengarahkan tangan itu untuk menyuapinya. Ia menggigit sedikit, namun semua komponen di dalamnya tergigit dan mulai menyatu di rongga mulutnya saat ia mengunyahnya. Marvel menunggu komentar Gabby tentang makanan yang ia buat. Ia tak henti-hentinya memandang mulut dan pipi yang terus bergerak seirama dengan kunyahannya. "Bagaimana?" Gabby mengangguk. "Enak, aku suka." Marvel bangga dengan mahakaryanya sendiri setelah mendapatkan respon positif dari Gabby. Lagi-lagi, ia memeluk Gabby. Ia selalu memeluk wanita yang ia cintai saat merasa senang.